Assalamualaikum, selamat pagi anak solih dan soleha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin. Nah, sekarang anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya, serta buku paket tema 1, buka halaman 82 dan 103. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang bunyi. Masih ingat apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah suatu energi yang dihasilkan oleh semua benda yang bergetar. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, muatan pelajaran IPA bersama Ustadzah Vina. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, dan cara merawat telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, suara alat musik, dan lain-lain. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, sekarang kita pelajari bagian-bagian dari telinga. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Dodo ya. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga luar. Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga.
Saluran eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Bagaimana ya proses bunyi dapat terdengar di telinga kita? Perhatikan baik-baik cara kerja telinga kita ya. Cara kerja telinga kita. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga, dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita yang menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke ujung syaraf. Oleh saraf pendengaran diteruskan ke otak, sehingga kita bisa mendengar bunyi. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara merawat telinga. Yang pertama, menjaga kebersihan telinga. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Yang kedua, jangan terlalu sering mendengar suara yang terlalu keras. Jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, dan cara merawat telinga. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga, kita dapat mendengar bunyi. Oleh karena itu, rawatlah telinga kalian dengan baik. Tugas hari ini ada di buku paket tema 1, halaman 103. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya, anak-anak hebat kelas 4. Sebelum pembelajaran hari ini ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.